Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Ini adalah channel kita, channel yang khusus membahas tentang info-info guru. Dan hari ini admin akan membahas tentang langkah berikut yang harus kepala sekolah lakukan setelah selesai melakukan observasi pembelajaran guru di dalam kelas. Kita mulai ya. Silakan login saja menggunakan akun kepala sekolah di PMM, kemudian masuk ke pengelolaan kinerja. Selanjutnya di sini ya Bapak Ibu ya, tombol kepala sekolahnya diklik, kemudian pilih sebagai pejabat penilai kinerja, kemudian lakukan penilaian. Di sini silakan dicek berapa banyak guru yang sudah kita observasi atau yang sudah melakukan pengajaran ya ketika kita observasi. Ada seorang guru saya yang sudah saya observasi. Nah, kemudian sekarang kita hendak menilai ya. Nah, di sini jelas ya, ada observasi kelas, ada kelengkapan dokumen. Silakan kita nilai, klik saja tombol nilai. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini ada beberapa tombol yang aktif ya. Kalau yang masih kelabu berarti belum aktif. Nah, sebelumnya saya mengajak teman-teman atau Bapak Ibu kepala sekolah ke sini dulu ya, cek rubrik observasi. Nah, sekedar mengingatkan ya Bapak Ibu kepala sekolah yang belum melakukan observasi kelas, pastikan bahwa guru yang bersangkutan yang akan kita observasi memenuhi kriteria-kriteria ini. Nah, kriteria-kriteria ini dipilih oleh guru yang bersangkutan ketika menyusun atau menyerahkan RHK-nya. Nah, misalnya ini sahabat saya dia memilih tentang penerapan disiplin positif, maka ini yang menjadi prioritas saya ketika saya melakukan observasi. Di antaranya adalah guru melakukan refleksi, kemudian guru melakukan penguatan positif, dan guru memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Saya kira ini Bapak Ibu sudah paham ya. Silakan klik saja, saya mengerti. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan klik tombol lanjutkan. Nah, ini yang menjadi hal yang saya sampaikan di hari ini ya. Silakan klik saja tombol lanjutkan. Di sini Bapak Ibu silakan memberikan pilihan pada ini ya Bapak Ibu ya. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Nah, ini yang kita lakukan ketika observasi kemarin. Jadi kita misalnya di sini dilakukan dan efektif, atau dilakukan tapi belum efektif. Kemudian ini misalnya ada catatan-catatan, silakan Bapak Ibu tambahkan di sini ya. Kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Misalnya dilakukan dan belum efektif. Silakan ini melakukan penguatan positif terhadap perilaku ya. Kemudian misalnya guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Misalnya melakukan restitusi. Kalau belum dilakukan ya centang saja atau klik saja belum dilakukan. Kemudian silakan memberikan catatan-catatan tambahan di sini. Kemudian apa saja rekomendasi Anda bagi guru praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Nah, di sini rekomendasi kita silakan diketik hal-hal yang menurut kita akan membantu guru kita. Misalnya guru yang misalnya saya menganjurkan agar ibu segera mempelajari lagi atau kembali teori restitusi, kemudian mempraktikkannya di kelas nanti. Misalnya ini ya, ini yang harus kita anjurkan kepada rekan guru kita. Kemudian kita akan mengklik tombol kumpulkan. Tetapi Bapak Ibu di sini tombol kumpulnya masih masih berwarna kelabu ya. Kenapa? Karena di sini kita belum memberikan catatan-catatan sesuai dengan anjuran yang diminta. Nah, sekarang saya akan memberikan catatan-catatan itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita mengisi semua kolom-kolom yang ada pada catatan-catatan ini, maka otomatis ya Bapak Ibu ya, otomatis tombol kumpulkan ini akan berwarna biru. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa mengikuti catatan yang saya buat. Misalnya di sini saya menulis guru secara lisan telah menyampaikan kesepakatan kelas, namun tidak secara rutin mengingatkan kepada murid tentang pentingnya menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Ini saya memberikan catatan pada nomor 1 ini. Nah, kemudian untuk nomor 2 saya memberikan catatan secara lisan guru telah menyampaikan kesepakatan kelas namun tidak memastikan murid untuk mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ini untuk nomor yang 2.
Kemudian untuk nomor 3, saya menulis, karena ketersediaan waktu, maka guru tidak sempat melakukan restitusi selama proses belajar mengajar. Sehingga rekomendasi yang saya berikan kepada guru yang bersangkutan, ini saya tulis, berikut ini beberapa anjuran saya untuk meningkatkan penerapan disiplin positif di kelas. Yang pertama, setelah pelajari lagi atau kembali teori restitusi yang pernah diajarkan oleh pengawas. Yang kedua, manfaatkan waktu di luar kelas untuk melakukan itu pada murid. Yang saya maksud itu adalah restitusi. Dan ketiga, teruslah berlatih melakukan restitusi untuk berbagai situasi yang dijumpai. Nah, ini saya membantu atau mengisi lembar penerapan disiplin kelas, rubrik observasi kelas yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, ini adalah langkah langkah yang harus Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan setelah Bapak Ibu melakukan observasi di kelas. Kemudian setelah kita pandang cukup atau baik, maka silakan klik tombol kumpulkan. Nah, di sini silakan. Nah, setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Ini yang harus kita berikan. Kemudian nilai-nilai yang Anda berikan itu bergantung pada kita ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi apakah ini, kemudian ini atau ini. Nah, ini sudah terkunci ya, karena berdasarkan isian yang kita isi di nomor-nomor kemarin. Setelah itu maka silakan diklik, saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Nah, ini silakan dilakukan dan efektif, dilakukan tapi belum efektif, belum dilakukan. Maka silakan klik tombol kumpulkan. Namun jika kita kurang yakin, maka kita ubah dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ubah dulu, baru kita klik tombol kumpulkan. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menonton. Terus pantau channel ini.